Akademi Dakwah Indonesia Palu. Akademi Dakwah Indonesia Palu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut fi sabiliha mujahid wa alaiha nalqallah. Allahu akbar. Wala hukma illa bima anzalallah. Allahu akbar. Wala izza illa bil Islam. Allahu akbar. Walau karihal kafirun. Allahu akbar. Walillahil hamd. Untuk mengajak orang supaya menjadi seorang muslim, tapi justru kita memanusiakan manusia. Jadi sejak tahun 2004 kalau tidak salah ya, Ustaz Sigit mulai naik ke pedalaman Moyo itu, dan pada saat itu mereka belum berpakaian yang seperti layaknya manusia di pedesaan-pedesaan apalagi di perkotaan. Bahkan menurut cerita, ketika dikasih sabun mandi saja karena harumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian demi rangkaian dalam rangka pelaksanaan wisuda Adi Akademi Dakwah Indonesia Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik. Mengajar acara yang kedua, laporan Ketua Akademi Dakwah Indonesia sekaligus membuka prosesi wisuda. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bismillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluhu al-hadi ila siratal mustaqim wa ta'ala bil qawim amma ba'd. Yang saya hormati dan saat ini sedang berjalan menuju kemari dengan Bapak Dr. Ujang Hamdi. Beliau selaku Ketua Bidang Pendidikan pada Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Pusat di Jakarta yang saat ini sedang dalam perjalanan kemari.
Yang saya hormati Bapak Kakamil, Kementerian Agama, yang saat ini juga sedang menuju kemari dengan habis mengikuti rapat yang insya Allah akan diwakili oleh Kepala Bidang Mais. Yang saya hormati Ketua Dewan Dakwah Provinsi Sulawesi Tengah. Yang saya hormati tamu ini mantan rektor, mantan wakil rektor, dosen UIN Wali Songo Semarang, Bapak Dr. M.H.M. Nur Hasan, dan kebetulan beliau sekarang berada di sini. Saya undang, saya hadir bersama Ibu. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, serta orang tua wisudawan, serta para mahasiswa, calon mahasiswa yang saat ini sedang hadir, rahimahumullah. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin pada kesempatan pada pagi hari ini, yakni tanggal 15 Agustus 2020, bertepatan dengan 1441 Hijriah, yang saat ini Akademi Dakwah Islam, Akademi Dakwah Indonesia, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah telah menghasilkan para tamatan yang sifatnya masih tahun ini. Untuk itu perkenankanlah kami untuk melaporkan ADI ataupun Akademi Dakwah Indonesia Palu sejak pada bulan September kemarin, September 2019, kami telah menerima mahasiswa sejumlah 10. Kami dapat jatah kuota hanya 10 mahasiswa. Walaupun pada rapat Dewan Dakwah menginginkan agar 15, kita bisa mendapatkan 15, tapi saya minta 10 saja. Kenapa? Karena ini mahasiswa ini adalah semua tanggung jawab lembaga. Makannya, uang kuliahnya, tidurnya, semuanya. Bahkan dia sakit pun kita tanggung. Jadi semua kita tanggung pembiayaan mereka selama berada di sini. Sehingga mereka ini betul-betul orang yang siap sudah mewakafkan dirinya satu ketika dia harus ditugaskan di pelosok-pelosok dunia. Bukan hanya pelosok Indonesia, tapi pelosok dunia. Kenapa? Karena mereka ini di sini hanya 1 tahun. Setelah 1 tahun di sini, maka dia harus mengikuti tes seleksi masuk STIB Muhammad Nasib di Jakarta. Alhamdulillah, mereka yang tadi sudah menghafal Quran tadi bervariasi latar belakangnya. Ini perlu saya laporkan pada jemaah. Si namanya Afwan yang pertama kali tadi itu tamatan SMA Mampu, yang ngawal ngajinya saja susah. Itu alhamdulillah sekarang sudah hafal lebih 2 juz. Dan pengumuman kemarin waktu seleksi di STB, alhamdulillah dia yang utamakan, dia sudah lulus, berarti yang lain belum lulus. Alhamdulillah. Kita termasuk persentase yang sangat tinggi untuk lulusan di STB. Kemudian yang kedua adalah si Rahmat ini alumni SMA di Tonduli, Damsong. SMA mana? Oh, jadi itu tamatan SMA di Tonduli, dia orang Tonduli. Jadi bukan Damsong, saya salah. Ternyata bahwa dia sarmati, tapi dia sekarang hafalannya sudah 5 juz setengah. Dan itu yang ngaji tadi, suaranya melenting, Pak. Dia menangis karena apa? Dia ingin mau nikah tapi jangan dulu nikah. saya bilang nih, karena kamu lolos di Jakarta, kamu tidak boleh nikah di Tunggal dulu. Mari Pak,
Selamat datang Pak Kami. Ya. Jadi si Rahmat ini memiliki cerita yang unik karena beliau orang tuanya sudah tiada, ya kan? Tinggal kakaknya kepingin adiknya ini segera nikah. Adik bilang jangan dulu, saya panggil kembali kakaknya. Saya bilang saya mohon maaf, adik kan sudah menyerahkan adiknya untuk dididik di sini. Adik ini punya potensi bagus. Insya Allah di Polri kami sudah menggarap dengan Pak Yunus Hamid ini, mantan kepala dinas perindustrian di Polri. Beliau hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah beliau telah mewakafkan tanahnya ada di Polri untuk diwarnai, dan Insya Allah kita akan melahirkan nantinya Adi di sana. Nah untuk itu Rahmat tidak boleh. Kalau sekiranya saya berhak untuk melarang, tolong ditunda dulu nikahnya. Alhamdulillah kakaknya mengikhlaskan. Ini persoalan perjuangan yang sangat berat. Mau nikah ditunda dulu. Coba seandainya Polri itu nggak mau nikah pasti ngomel. Yang berikutnya ada yang namanya Aldi. Aldi ini adalah tamatan SMK Negeri 1 Sigit Lumadu yang hafalannya sudah 5 juz setengah. Tadi yang tinggi-tinggi besar itu. Cuma beliaunya lagunya kurang keren karena memang karena bodi. Jadi bukan karena apa-apa, tapi otaknya bagus. Kemudian Cin Fauzan, Muhammad Fauzan, ini tamatan dari SMA persamaan yang ada di Tondo, di Sidondo. Alhamdulillah, dia sudah hafal Quran 4 juz setengah. Dan bacaannya insya Allah iramanya sangat standar. Inilah yang ini juga persoalan yang mendidik hal-hal yang seperti ini bukanlah sesuatu yang mudah. Kemudian yang terakhir ini Abdurrahman Suwadi. Ini orang NTT Pak. NTT. Tapi dia sudah bermukim di Bogor. Kita dengan harapan bahwa pendidikan ini bukan sesuatu yang sangat enak gitu ya. Tapi benar-benar bahwa di lembaga ini walaupun sedikit yang kami terima, tapi sungguh-sungguh kita menanganinya. Sehingga saya berharap, saya tidak ingin banyak, tapi biar sedikit, kalau kualitasnya bisa kita jamin, insya Allah bermanfaat. Nah ini juga, soal ini sudah kepingin mau nikah, saya bilang jangan dulu. Saya bilang jangan dulu. Ini kan pada usia yang sudah saatnya memang saat usia menikah. Jadi saya bilang kalau bisa ditunda dulu. Nah, soal ini ya kita laporkan bahwa beliau secara akademis, perasaan keilmuan beliau ini bagus. Hanya karena ada satu jasanya sampai sekarang belum keluar, maka untuk sementara tertunda dulu. Jadi insya Allah nanti setelah keluar jasanya baru bisa lanjut ke Jakarta. Jadi terhalang di ijazah SLKN. Untuk itu yang lain-lain alhamdulillah kesemuanya 5 orang ini lolos di STG, dan insya Allah kalau tidak ada penghambat. Nah ini yang jadi masalah adalah karena corona. COVID-19 menjadi persoalan serius di Jakarta, sehingga dimungkinkan ini ditunda keberangkatan ke Jakarta yang menurut itu tanggal 2 September kita sudah harus berangkat ke Jakarta. Oleh itu Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah sekalian, Pak Kanwil, bahwa keberangkatan ini sekiranya ada di antara kita ada yang mau mendonasikan, alhamdulillah. Jika tidak pun kami juga akan tetap bersekuat tenaga akan memberangkatkan mereka dengan tidak boleh menghalangi niat suci mereka. Kenapa? Mereka telah bersepakat berlima yang sudah lolos ini dirinya ikhlas nanti setelah tamat ditempatkan di seluruh pelosok dunia, bukan hanya Indonesia. Nah, cuma kan kemarin kita coba minta kiranya bisa kembali ke Palu, kita kembali ke Palu. Oleh itu para bapak dan ibu sekalian,
melihat perkembangan itulah. Alhamdulillah pada tahun angkatan kedua ini Akademi Dakwah telah membuka kembali. Dan ini yang ada di samping kiri kita, yang ada di sebelah utara kita ini adalah calon mahasiswa baru. Dan kemarin sudah selesai mengikuti tes seleksi, yaitu dari Morowali Utara dan Gunung Banggen dan Kabupaten Sigi. Jadi dari 3 kabupaten. Untuk Morowali masih dalam perjalanan, insya Allah besok atau lusa yang di sini. Kemudian Morowali insya Allah menyusul, kemudian Tunggala juga menyusul dengan Pargi Motong. Insya Allah akan menyusul mereka segera bergabung. Untuk tahun ini, Bapak dan Ibu sekalian, perlu saya laporkan, alhamdulillah ada peningkatan. Kita diberikan jatah 12. Jadi ada peningkatan dari 10 menjadi 12. Kenapa 12? Ini persoalan kaitannya dengan asrama. Kami walaupun kayak begitu asrama kita di depan kita ini, itu asrama kita. Suhu ya kalau mau bilang layak, ya sekedar cukuplah itu. Tapi kelayakannya, kesehatannya, ini masih menjadi perhatian kita. Olehnya kami tetap hanya bertahan pada posisi 12 dulu. Walaupun permintaan sekarang ini mintanya ada segera 14 itu diterima semua. Tapi saya tetap tidak bisa, saya harus membatalkan yang 2. Bapak dan Ibu sekalian, inilah kondisi di Akademi Dakwah, dan kami ditopang oleh tenaga pengajar kami, satu muslim. Seorang muslim ini tamatan STJ dan sudah berjambut seperti saya, tapi beliau masih bujang. Saya sudah bilang sama Pak Jamal, kalau ada wanita yang bisa dicocokkan di sini, kasih cocok di sini. Karena ada pengalaman seniornya, yang seniornya ini Ustadz Roy. Alhamdulillah, dia dapatlah juga foto di Pantai Barat. Sehingga Roy, kalau nggak usah tinggal di Pantai Barat, di Palu saja, supaya memperkuat posisinya. Alhamdulillah, beliau tidak lama lagi selesai S2-nya, masternya, insya Allah. Kita doakan sehingga tenaga pengajar kami, insya Allah ke depan sudah banyak yang master, dan semoga kita segera mendapatkan yang pokok. Bapak dan Ibu sekalian, tentu ini kami berharap kepada kita semua doa agar anak-anak kita yang 5 orang yang lolos di Jakarta ini, kita doakan pertama, dia lancar untuk menempuh pelajaran, memahami pelajaran yang ada di SDI. Yang kedua, agar mereka diberikan ketahanan untuk tidak cepat nikah, karena memang nanti dia harus menandatangani pernyataan tidak nikah sebelum selesai kuliah. Yang ketiga, mohon doanya agar mereka bisa lanjut di Timur Tengah, karena untuk S2 dan S3-nya diberikan kebebasan, mau di luar negeri boleh, mau di dalam negeri juga boleh. Nah, di dalam negeri pun pilihan juga ada 2, bisa di Jakarta, bisa di luar Jakarta. Jadi kayak Ustaz Roy ini, alhamdulillah berada di luar Jakarta. Jadi mudah-mudahan beliau juga nanti bisa lanjut sampai sini. Demikian para Bapak dan Ibu sekalian. Dengan begitu, harapan kami adalah kita semua menjadi sebuah tekanan yang paling mendasar bagi kehidupan dan kelangsungan pendidikan ini. Karena mungkin ini baru pertama kali di Sulawesi Tengah ada namanya Akademi Dakwah. Yang Akademi Dakwah ini tidak berpikir macam-macam. Yang dia pikir adalah bagaimana dia bisa menghafalkan Quran dan bisa menghafalkan Al-Hadis. Dua inti ini. Adapun ilmu-ilmu lain ada, ya, ilmu pemerintahan desa ada ilmu keterampilan pertanian ada, ilmu perikanan ada, semua diberikan mereka hanya untuk sekedar bekal dalam kehidupan seorang dai itu benar-benar menjadi motivator dalam kehidupan umat manusia. Nah, pola pendekatannya adalah pendekatan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Insya Allah di Dewan Dakwah tidak ada orang yang namanya dai keras kepala, tidak ada. Di Dewan Dakwah tidak ada yang namanya tidak mengerti orang lain.
insya Allah di Dewan Dakwah tertanam jiwa solidaritas yang sangat tinggi. Insya Allah kita akan terapkan pola pendidikan ini kepada mereka, karena dia lahir, dia ada, dia besar karena melalui proses dana umat. Sehingga saya bilang sama adik-adik mahasiswa, kamu jangan main-main. Karena itu kamu bisa di sini makan hidup ini semua dana dari umat. Semua bukan dana pemerintah, tidak ada dana pemerintah. Tapi kalaupun nanti pemerintah pasti lewat Basnasnya. Itu kalau misalnya Basnas ini menjadi leading sektor pembiayaan, itu bisa lewat Basnasnya. Jadi tidak semata-mata APBN. Oleh itu para jemaah sekalian rahimahullah, dengan harapan inilah saya selaku penanggung jawab pengelola di Akademi Dakwah Kota Palu dan Sulawesi Tengah ini mengharap besar keterlibatan emosi kita, kesepakatan hati kita untuk bersama-sama mengantarkan generasi di masa mendatang. Kenapa? Tantangan kehidupan umat di masa mendatang itu adalah tantangan yang amat real. Kenapa? Umat Indonesia saat ini adalah masih kategori mayoritas, tapi yang mayoritas ini kemudian tidak mengendalikan proses pembangunan di negeri. Inilah yang sangat disayangkan. Olehnya Dewan Dakwah melalui Akademi Dakwah Indonesia ini memiliki rasa tanggung jawab moral untuk melahirkan anak-anak ke depan, untuk melahirkan anak-anak yang bisa memimpin negara, memimpin pemerintah desa, memimpin pemerintah kecamatan, memimpin pemerintah kabupaten kota, bahkan memimpin pemerintah tingkat provinsi. Kita berharap lahir dari alumni Akademi Dakwah Indonesia. Tentu kita semua menyadari, kenapa bukan dakwah Islamiyah, kenapa dakwah Indonesia? Indonesia memiliki satu background, bahwa Indonesia ini dilahirkan oleh seorang ulama yang memiliki jasa besar oleh Pak Muhammad Natsir. Beliaulah memiliki nilai andil yang amat penting dalam keberadaan negara Republik Indonesia ini. Dan kita berada di dalam relung jantung yang di bawah naungan pengelolaan lembaga yang langsung beliau dirikan dari Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini. Sehingga dengan mensiasati namanya tidak mesti harus ditanamkan Islamiyahnya. Indonesia dengan harapan target mereka, tamatan mereka masuk di pelosok-pelosok. Alhamdulillah, tamatan STD ADI yang turunkan di pelosok kita sudah bisa merasakan. Di wilayah Kabupaten Morowali Utara, Desa Moyo, itu satu barometer nasional yang sekarang ini, bahwa mereka sudah masuk di sana. Untuk masuk ke daerah Moyo itu susahnya luar biasa. Tapi karena kegigihan dan kesungguhan mereka dan kesadaran mereka, karena dia bisa sarjana itu karena menggunakan dana umat, maka itu dirinya harus diwakafkan kepentingan agama dan bangsa dan negara. Inilah komitmen yang sudah terjadi dan itulah yang sudah terwujud dalam kehidupan di tengah-tengah kita. Walaupun mungkin di antara kita ada yang belum mengenal mana itu daerah Moyo. Nah, kebetulan di tengah-tengah kita ini ada ketua Dewan Dakwah sekaligus penggerak di daerah Moyo, dia dari Ustaz itu. Saya minta tolong Ustaz berdiri situ. Beliaulah istilahnya kalau kita mengatakan provokatornya di Moyo kita, sehingga bisa menggerakkan. Wakil bupati pun siap menjadi di belakang beliau. Inilah menjadi satu hal yang motivasi yang sangat mendasar. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi saya berharap pada kita semua ke depan, kalau hari ini baru 5, tahun depan kita bisa 10 lolos di Jakarta. Ini artinya apa? Kita telah memiliki bibit-bibit unggul ke depan. Terus ada pertanyaan, Pak Ustaz, kenapa tidak ada perempuan? Alhamdulillah Bapak Ibu, secara tidak sengaja ataupun tidak terprogram secara sistematis, 2 tahun yang lalu Alhamdulillah kami mencoba mengikutkan tes
2 anak wanita dari sini, alhamdulillah lolos satu anaknya Pak Idrus Umar, beliau ketua Dewan Dakwah Kota Palu. Ustaz, mohon berdiri Ustaz Idrus. Ya, itu anak beliau sudah lolos, sekarang ada di Jakarta, sehingga terima kasih Ustaz. Insya Allah nanti tamat anak beliau, insya Allah kita akan membuka khusus wanita ini. Kita juga mikir untuk asrama perempuan. Cuma memang ini lokasi kita sempit Pak, sehingga nanti saya mohon Dewan Dakwah akan mengembangkan sayap, ada beberapa tempat yang bisa dimungkinkan untuk kita bangun untuk asrama itu. Nah, kenapa? Karena kita sudah punya calon ustadzah di sana. Dan juga ada ustazah yang tidak kita programkan, tapi dia hafidhah juga sudah ada di sini, sudah ada di Sulawesi Tengah, dan mereka beliau bersedia suatu ketika kalau dibutuhkan bersedia untuk bergabung bersama-sama. Artinya apa? Peluang untuk menata wanitanya, insya Allah Adi ke depan bisa kita kelola dengan secara baik. Demikian. Sekali lagi kami berharap moga-moga Adi ini hanya bertahan 3 atau 4 tahun ke depan. Setelah 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan kita berubah nama, bukan lagi Adi tapi menjadi STID, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammadiyah di Provinsi Sulawesi Tengah. Adi akan diambil alih nanti dipegang oleh kabupaten kota. Jadi provinsi kita akan menangani STID ini. Moga-moga 4 atau 5 tahun mendatang kita sudah bisa berjalan ke arah sana, sehingga doanya kita semua kami berharap Allah menjaga. Demikian kurang lebihnya saya agak panjang ini karena saya mau sengaja awal ini karena harus hujan hari ini masih dalam proses perjalanan. Sekarang sudah ada di bandara. Semoga sudah lama beliau hadir di tengah-tengah kita. Demikian acara wisuda ini kita buka secara resmi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian prosesi wisuda bisa dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporannya dari Ketua Adi Bapak Dr. Andes Fadilah MM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rangkaian demi rangkaian dalam rangka pelaksanaan wisuda Adi Akademi Dakwah Indonesia Sulawesi Tengah telah berjalan dengan baik. Oleh karena itu, di tempat yang berkah ini, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Adi yang sudah berjalan 1 tahun dan hari ini memasuki tahun kedua, semoga perjalanan Adi ke depan dapat menjadi bagian kontribusi mewujudkan Provinsi Sulawesi Tengah melahirkan kader-kader yang siap untuk berjihad di jalan Allah dalam rangka mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Rabb, di tempat yang suci ini kami bermunajat kepada-Mu. Berilah kami kebaikan-kebaikan atas risalah agama. Berilah kami kekuatan untuk menjalankan syariat yang mulia sebagai warisan Rasulullah SAW. Ya Allah, ya Rabb, berilah kekuatan kepada anak-anak kami yang hari ini telah menempuh pendidikan, yang insya Allah mereka akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang berikutnya dan kelak bisa kembali, bahkan bisa tampil untuk mengunjungi saudara-saudara kita yang jauh di pelosok negeri. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah dakwah sebagai pakaian terindah dalam hidup kami. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah semangat kami
Ya Allah ya Rabb, jadikanlah keluarga-keluarga kami mampu mendukung dalam siar jihad mendakwakan agama ini. Ya Allah ya Rabb ya Tuhan kami, satukanlah kami untuk senantiasa berhimpun di tali agama yang mulia. Jangan cerai-beraikan kami sesama saudara kami, rasa sesungguhnya kami adalah umat-Mu. Ya Allah ya Rabb, berilah kekuatan pada kami agar kami bisa menjalankan amanah yang mulia ini. Ya Allah ya Rabb, berilah kami petunjuk, dan apabila kami banyak memiliki kekurangan, ya Allah ya Rabb, begitu banyak kekurangan, senyap Engkau-lah yang maha sempurna. Rabbana walana anfusana wa in taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya selaku pembawa acara, jika ada salah ucap, salah kata, maka saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.